Kita mulai belajar. Silakan kepada anak untuk merapikan tempat duduknya dulu. Kenapa? Ini dulu ya. Ada sampah di bawah. Bisa ada sampah di bawah meja kursinya. Sudah bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Kurang semangat. Sekali lagi ya. Apa kabar semuanya? Baik. Sudah pada makan tadi? Sudah. Pada makan pagi udah kan? Udah. Sebelum kita memulai belajarnya, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya, anak-anak. Siapa yang ingin memimpin doanya, bacaan doanya? Nah, coba. Bikin doa sebelum belajar. Bantu kami faham ya Allah, berikanlah untukku ilmu dan berikanlah kefahaman yang baik. Doa membuka kami. Anak-anak semuanya, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Aisyah Siapa? Aisyah. Bibi. Iya, Bibi. Nah, apa rasanya? Yang Aisyah atau yang Bibi? Bibi. Antum harus jaga kesehatannya ya, karena sekarang musim tidak menentu. Kadang hujan, kadang apa? Panas. Dengan apa cara menjaga kesehatannya? Bagaimana? Berolahraga. Yang belakang apa lagi? Cara menjaga kesehatan. Memakan makanan bergizi. Sudah itu makan makanan yang bergizi, olahraga dan tidur yang teratur. Minimal berapa jam tidurnya? 7 sampai 8 jam. Sudah, Bapak laksanakan tidurnya sesuai dengan teratur itu, 7 sampai 8 jam. Sudah. Jadi yang tidak ada tadi Habibie dan Aisyah, kita doakan semoga teman-teman kita itu diberi kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Apa materi kita pada minggu kemarin? Siapa yang masih ingat? Materi kita pada minggu kemarin. Materi kita pada minggu kemarin adalah sholat Jumat. Bapak ingin bertanya kepada anak-anak ustaz semuanya, apa yang Anda ketahui tentang salat Jumat? Yang apalah yang mengerjakanlah yang cuma aulat lah. Apa yang antum ketahui tentang salat Jumat? Ke tangannya, siapa yang tahu? Siapa
Mari kita kunci ya. Yang pertama dikerjakan pada hari Jumat. Yang kedua dikerjakan pada waktu zuhur. Besok, minggu besok, pelajarannya diulang lagi di rumah ya, supaya lebih paham lagi, lebih mengerti lagi. Bisa antum lihat di depan apa materi kita, yaitu apa? Salat duha. Kali kita pada hari ini itu salat duha. Karena kan kita telah belajar kemarin tentang salat Jumat. Nah, sekarang kita masuk lagi kepada salat duha. Tadi kita sering kan melaksanakan salat duha setiap pagi kan? Nah, sering atau tidak? Sudah muncul mungkin dia tidak kali ini bukan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang salat duha. Tujuan kita untuk belajar salat duha pada hari ini yaitu kita dapat belajar ketentuan dan syarat-syarat melaksanakan salat duha dan mempraktikkan. Yang lebih utama adalah mempraktikkan apa yang telah kita pelajari tentang salat duha, mulai itu dari tata caranya, niatnya, dan lain sebagainya. Kita masuk yang pertama yaitu pengertian salat duha. Sebelum kita masuk ke penjelasannya, apa yang dimaksud dengan salat duha? Salat sunat. Silakanlah pada anak-anak ustaz untuk mengeluarkan buku cetaknya. Buku cetaknya aja. Kita buku halaman yang 59. Ya, 9. Halaman 149 ya. Nah, ini Nama berapa, Sat? 149. 149. Oke. Silakan. Siapa yang ingin membaca poin B-nya? Ayo nak, silakan. Silakan ya. Yang ini. Dan oke. Itu aja dulu ya. Salat doa ini dinamakan dengan nama lainnya yaitu tasawuf atau perbuatan yang baik apa?
ka na. Tatalo. Oh. Yaitu penyempurna salat fardu, yaitu pada hari kiamat. Jika antum melaksanakannya, antum mendapatkan pahala. Jika tidak melaksanakannya, mendapatkan atau tidak apa-apa. Lanjut. Dapat kita ambil kesimpulan, kita perhatikan apa kira-kira semuanya ada. Saya lihat yaitu dari berbagai definisi. Surat 2 di atas disimpulkan bahwa surat sunnah untuk memohon kebaikan dan ampunan dan kebaikan yang dilaksanakan pada tertibnya matahari. Berikutnya adalah kapan kita melaksanakan sholat duha. Waktu sholat duha. Siapa yang ingin membaca? Anak-anak Ustaz yang poin ini. Dari saya. Halaman berapa, Ustaz? Ya. Dari Zaid bin Arqam bahwa jangan lihat orang-orang yang mengerjakan salat duha pada waktu begitu siang, maka ia berkata, ingatlah sesungguhnya mereka telah mengetahui bahwa salat duha pada saat seperti itu lebih utama, karena sesungguhnya Rasulullah bersabda, salatlah orang-orang yang sebenarnya orang-orang yang kembali kepada Allah adalah pada waktu anak-anak unta sudah bangun dari kebaikannya. Maksudnya adalah kawan itu di alam. Jadi saat zaman Rasulullah itu dia ibadah seperti itu. Karena jarak itu terkenal dengan binatangnya yaitu unta. Sekarang lebih penting lagi, yang kedua yaitu bagaimana cara kita untuk menentukan kapan waktu sudah dua itu yang belakang. Nanti berbicara ya, oke? Jadi ada terdapat 3 waktu yaitu waktu awal, waktu tengah, atau pertengahan, yaitu waktu akhir. Dari ketiga waktu ini mana yang lebih utama? Siapa yang tahu? Dua ini kan terdiri dari 3 waktu kan. Yang pertama waktu awal yaitu jam 7 sampai jam 8. Waktu pertengahan jam 10 sampai jam 8 sampai jam 10. Maaf, jam 8 sampai jam 10. Waktu akhir jam 10 sampai jam setengah 12. Sampai yang antara 3 ini mana waktu yang utama dilaksanakan sholat duha? Pertengahan. Pertengahan, akhir atau awal? Siapa yang tahu? Pertengahan. Pertengahan. Apa lagi? Betul?
Akhir. Ya. Jadi waktu yang tepat itu adalah pada waktu awal. Yaitu sekitar. Kenapa waktu awal itu? Kenapa waktu awal itu sholat duha ini lebih diutamakan? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Kenapa di waktu awal itu sholat duha itu diutamakan? Ya, itu saja suaranya. Karena kebaikan itu harus, karena kebaikan itu harus disegerakan. Ada yang ingin bertanya tentang waktu ini? Saya ingin bertanya. Berikutnya adalah keutamaan duha. Dari Abu Hurairah yang berkata, kekasihku Shallallahu Alaihi Wasallam telah berwasiat pada 3 perkara. Yang pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, 2 rakaat sholat duha dan melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Sekarang Bapak ingin bertanya. Silakan fokus ke Bapak ya. Bisa ya? Ada Bapak mungkin. Siapa yang di sini sering sholat duha? Kalau di sebelah sering enggak? Kalau di apa lah di rumah? Misalkan waktu hari Minggu atau libur siapa? Nah, bagus. Apa lagi? Ada. Beruntunglah Ananda yang istiqomah. Apa itu arti istiqomah? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Apa arti dari istiqomah? Istiqomah itu perbuatan baik yang Ananda lakukan walaupun kecil, tapi terus menerus. Misalkan sekarang bisa perhatikan Ustaz di depan. Nah, sudah kurang fokus. Silakan berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Nanti jangan lupa tambahan. Berdiri nak, jangan belakang. Berdiri. Kurang fokus kayaknya. Kita akan melaksanakan game. Ayo. Sini. Jangan ambil. Komisi. Sekarang kita akan melaksanakan sesuatu game. Ini adalah game menyambung ayat. Siapa yang tidak fokus kan kita beri hadiah tadi itu kira-kira. Dan belakang bisa tinggalkan dong. Kita mulai ya gamenya, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Semangat, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Semua ayat ini ya. Wajannatin alfafa. Apa? Lanjut tadi. Apa? Yaumayum. Terus ya, terakhir lagi. Hal ataka hadithu Musa. Yang lain tidak ada.
Silakan dulu lagi semuanya ya. Bagaimana itu ya? Intinya sering ulang. Tahu kan? Kita punya cerita satu. Ada pada kenal sahabat Nabi yaitu Abdurrahman bin Auf. Tahu Tahu. apa namanya? Namanya tuh. Jadi, mau tidak mendengar cerita Ustaz? Jadi, Abdurrahman bin Auf itu adalah seorang yang pedagang yang kaya. Tahu tidak itu kenapa beliau kaya? Karena beliau berdagang. Pada zaman itu sahabat Nabi berdagang berdagang. Tapi beliau sering sholat waktu masuk ke rumah. Sering akan Ustaz. Ya, nanti kita akan melaksanakan kuis terakhirnya. Berikutnya adalah tadi lupa Ustaz, tata cara sholat duha. Siapa yang ingin membacanya? Yang mana? Bacanya. Pertama adalah menghadap kiblat. Niat. Berikutnya takbiratul ihram. Berikutnya membaca doa kita. Berikutnya membaca surah Al-Fatihah. Membaca beberapa ayat Al-Quran. Rukuk dan sujud. Wudhu. Di sini Ustaz, sini melihat antum latih teman-teman kita. Waktu melaksanakan sholat duha itu, waktu rukuk masih ada yang kayak gini. Di kami tidak ada yang begitu kan? Saya merukuk kayak ini. Ada tak? Ya jelas. Yang gitu rukuk kan? Ya, dan lurus, sudah lurus. Jadi itu banyak. Pati. Iya. Pati. Itu mau baik. Jangan ingat dulu ya. Pati. Berikutnya adalah siapa tahu doa setelah surat duha. Siapa yang ingin membacakan? 3 menit. Yang ini baca. Baik-baiklah, baik-baik. Yang siapa yang mau? Untuk membaca doa setelah sholat duha. Yang ini. Baca. Allah. Ada masjid di Aqsa. Sini lah tuh. Tahu tuh halaman. Itu ya nak. Pati sini. Pati. Sini lah tuh. Antum di luar.
Salah. Saudara Ustaz ke depan. Anak soleh. Anak soleh. Bersemangat seperti tadi. Anak soleh. Ya, artinya. Jangan kira-kira nak. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kedua adalah Jangan bikin orang Fatih. keagungan adalah keagunganmu. Keindahan adalah keindahanmu. Kekuatan adalah kekuatanmu. Penjagaan adalah penjagaanmu. Wahai Tuhanku, apabila rezekiku berada di atas langit, maka turunkanlah. Apabila berada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Apabila suka, maka mudahkanlah. Apabila haram, maka sucikanlah. Apabila jauh, maka dekatkanlah. Menespecikan Tuhanmu, kekuasaanmu, datangkanlah padaku apa yang dilakukan kepada hamba-hamba kalian. Begitunya dasarnya doa dari Tuhan ini. Berikutnya manfaat dari sholat duha. Pahala yang berikutnya. Yang pertama, hati menjadi tenang. Jika antum serius tidak bercanda-canda dalam satu doa itu, antum merasakan berapa betapanya nikmat dari surat doa tersebut, yaitu hati menjadi tenang. Berikutnya adalah kita menjadi lebih konsentrasi. Duduk nak, belakang. Berikutnya meraih ampunan Allah. Ada yang ingin ditanyakan Anda? Jadi guys, sudah pada pelajaran ini, yaitu yang pertama apa tadi? Sholat duha itu bersifat atau yaitu perbuatan baik yang apabila dilaksanakan mendapat pahala dan ditinggalkan ada dosa. Tapi dianjurkan kerenakan kita harus mensyukuri nikmat Allah dengan salat sholat duha. Tidak lagi sholat duhanya. Ini penjelasan Ustaz tadi. Ada yang ingin ditanyakan? Kita akan melaksanakan kuis lagi untuk lagi pemahaman itu. Soal yang pertama, kenapa sholat duha itu dilaksanakannya pada awal waktu? Bayang tahu? Kenapa? Itu tanya dulu. Kenapa sholat duha itu dilaksanakan pada awal waktu? Jadi kan ada waktu awal, waktu pertengahan, ada waktu akhir kan? Kenapa waktu awal tadi tahu? Ada yang tahu? Hah? Tidak tahu. Dengarkan, perbuatan baik itu sudah itu kan perbuatan baik kan dilaksanakan pada awal waktu mendapatkan pahala yang baik dan berdampak baik pada kehidupan kita. Mungkin segitu dulu menjadi kita pada hari ini. Untuk Ananda untuk bertanya
pelajaran kita pada hari ini. Kita akan memberi tugas. Tugasnya adalah silakan praktekkan apa yang kamu ajarkan di depan ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Surat ini lagi. Adalah mungkin sedikit. Apa tulisnya? Yang dibilang siang ini. Siapa yang memimpin doa keluarnya? Doa selesai belajarnya. Siapa yang memimpin yang enggak? Siapa? Nah, itulah. Iya, silakan nak. Pimpin doa selesai belajarnya. Kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Sekali lagi ya. Doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih ada pelajaran setelah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bentuknya? Oke. Enggak,